Apakah saya harus pergi ke pesta malam ini? Saya paling benci orang kaya. Situasi memuji. Harus pergi. Saya dengar tuan muda keluarga Fu juga akan datang. Keluarga Fu yang mana? Itu yang satu-satunya yang bisa menandingi kita. Keluarga Fu yang bisa menantang, kan? Betul. Dan saya juga dengar, tuan muda keluarga Fu tampan, berkemampuan tinggi, dan juga anak tunggal. Kamu berpakaianlah yang baik ketika pergi. Siapa tahu kalian berdua bisa cocok. Setiap hari disuruh untuk menikah. Sangat menjengkelkan. Dandanlah dengan baik. Baiklah. Kamu tidak tahu betapa konyolnya. Dari mana datangnya pelayan ini? Tampaknya begitu istimewa. Tuan Fu, apakah Anda baik-baik saja? Nona, apakah Anda baik-baik saja? Tidak apa-apa. Itu, kakek Fu bilang, asal kamu menikah, dia akan mengizinkanmu tinggal di dalam negeri untuk berkembang. Tidak akan menyuruhmu kembali ke luar negeri. Dia ini demi uang. Memaksa saya untuk menjual diri. Dia berutang uang. Harus menjual diri untuk membayar utang. Sudahlah, sudahlah. Masalah uang, saya sendiri akan mencari cara untuk menyelesaikannya. Kamu ini pembantu dari rumah mana? Xiao Ying, apa yang kamu lakukan? Nyonya Gu. Saya. Datanglah. Ze, saya akan memperkenalkanmu sebentar. Ini segera dijual. Yang ini adalah raja properti lokal kita. Putri dari Paman Yo. An. Halo, kakek. Saya tidak perlu seperti ini. Terlalu lapar sampai tidak bisa memilih makanan, kan? Nona, silakan jaga sikap Anda. Masih malu ya? Sangat imut. Siapa kamu? Kenapa kamu peduli siapa saya? Dia adalah suamiku. Siapa yang memberi izin padamu untuk berbuat begitu padanya? Ayo pergi. Meskipun kamu kekurangan uang, kamu juga tidak bisa menjual dirimu. Saya adalah tuan muda keluarga Fu yang terhormat. Tidak bisa menjual. Sebenarnya saya tidak kekurangan uang. Ini karena alasan keluarga. Hanya dengan menikah, saya bisa menetap di sini. Mendapatkan izin tinggal. Menikah. Menikahlah dengan patuh. Kedepannya, kami semua akan mendengarkanmu. Jika menikah, hubungi saya ya. Saya orang lokal. Selamat menempuh hidup baru. Ternyata namamu Fuze. Nama yang sangat indah. Hanya sebuah nama keluarga. Kenapa seperti nama saya yang itu? Sama seperti objek kencan. Pernikahan kita ini. Meskipun sudah selesai. Kalau tidak. Itu milikmu. Saya pergi dulu. Bagaimana kalau malam ini kau pindah dan tinggal di tempatku, ya? Sayang. Xiao Ying, kau benar-benar bingung. Nona kaya dengan kekayaan miliaran. Begitu saja menikah dengan seorang orang miskin. Novel ini pun tidak berani menulis seperti ini. Apa yang kau tahu? Dua orang miskin bersama. Ini disebut cinta sejati. Jadi, siapa nama pria ini? Fu Ze. Fu Ze. Nama ini terdengar. Kenapa terdengar begitu akrab? Nama ini terdengar. Kenapa terdengar begitu akrab? Pikirkanlah dengan perlahan. Saya pulang dulu. Kau kembali ke rumah yang mana? Ini terlalu sepi, ya. Pelan-pelan. Di sini, ke sini sedikit. Baik. Kalian cepatlah pergi. Suamiku akan kembali. Tuan Muda Fu, apakah Anda suka yang ini? Ya. Bagus, ini saja. Tuan Muda Fu, seberapa lama Anda akan menyembunyikannya dari Nyonya? Kenapa kamu tidak langsung memberitahunya? Anda adalah pewaris utama keluarga Fu. Guing adalah orang biasa. Jika dia tahu identitasku, dia pasti akan kaget. Patek Philip. 80 juta. Selamat tinggal. Saya sudah kembali. Makan sudah siap. Ini baru kamu beli ya? Lihat, piring terbang. Kamu bilang terbang apa? Piring.
Tidak ada. Salah lihat. Makan sudah siap, makan sudah siap. Ayo coba. Gimana? Kemampuannya cukup baik ya. Jadi nanti sering pesan dari tempat dia. Sering membuat untukmu. Bagaimana kalau saya tidur di kamar lain saja? Di sini hanya ada satu kamar. Kita nikah kilat. Tidur bersama tidak terlalu baik kan? Tuan Fu, Direktur. Saya tahu kamu baru menikah. Tapi kamu baru saja mengakuisisi perusahaan properti terkemuka. Setidaknya kamu harus muncul. Saya akan datang besok. Kamu menikah dengan seorang yang miskin. Bagaimana kamu akan menghidupi diri sendiri nantinya? Saya akan mengurusnya sendiri. Saya tidak peduli. Kamu pergi bekerja di Dingseng Real Estate. Tuan Muda Fu baru saja mengakuisisi perusahaan itu. Kamu harus berhubungan baik dengannya. Ibu, saya sudah mulai bekerja di Dingseng Real Estate. Jangan khawatir. Selalu ingat. Halo, di sini tidak boleh memotret. Maaf ya, hari ini adalah hari pertama saya bekerja. Ingin memberitahu ibu, dari mana sih orang desa ini? Tidak paham sedikit pun aturan. Bagaimana perusahaan bisa merekrut orang seperti ini? Dengar-dengar di antara karyawan baru hari ini, ada putri pemegang saham. Tidak tahu siapa dia. Putri pemegang saham. Jangan-jangan dia? Saya sudah memberitahu perusahaan. Biarkan mereka menjaga kamu dengan baik. Ya Tuhan, kamu ini merugikanku. Apa yang terjadi ini? Tuan Muda Fu sudah datang. Kalian semua, semangatlah sedikit. Keluarga Fu menyembunyikan Tuan Muda Fu. Sangat tersembunyi. Baik dari penampilan, maupun nama. Semua tidak dipublikasikan. Penasaran sekali dia seperti apa. Fuze. Jenis akuisisi seperti ini juga memerlukan saya untuk turun tangan secara langsung. Tuan Muda Keluarga Fu. Fuze. Apakah ini adalah Dingsheng? Fuze, apakah ini nama Tuan Muda? Apakah kamu mengenalnya? Jangan-jangan kamu adalah anak perempuan dari pemegang saham itu, kan? Bukan. Saya memanggilnya sekretaris Tuan Fu yang baru saja itu. Dia juga bernama Fu. Namanya Fuze. Halo, saya adalah karyawan baru. Nama saya Gu Yingying. Kamu pasti anak perempuan dari keluarga Gu, kan? Saya. Tidak perlu merendah. Ibumu adalah pemegang saham utama. Sudah memberitahu kami, agar kami bisa merawatmu dengan baik. Mereka salah mengira saya sebagai anak pemegang saham. Kesempatan baik seperti ini bagaimana bisa saya tolak? Ternyata seperti ini. Jika begitu, terima kasih banyak semuanya. Tidak masalah, tidak berat. Ayo, saya antar kamu ke kantor. Syukurlah identitas saya tidak terungkap. Jika ini sampai diketahui Fuze, maka bisa repot. Yingying, ini adalah posisi kamu di sini. Sudah saya siapkan untukmu. Terima kasih. Menteri, di mana posisi saya? Baiklah, itu saja. Kenapa meja ini begitu berantakan? Apa? Berantakan? Apakah kamu tidak tahu cara membereskan? Menteri, saya dan Gu Yingying adalah karyawan baru. Perlakuanmu terlalu berbeda, kan? Apa posisimu? Dan Yingying adalah siapa? Lagi pula, apakah kamu bisa berhasil melewati masa percobaan? Itu masih menjadi masalah. Wahai anak muda, sebaiknya jangan terlalu ambisius. Sistem penilaian perusahaan kita, apakah akan sulit? Yingying, jangan khawatir. Nanti saya akan memberikan formulir penilaianmu. Saya akan memberikan nilai sempurna. Langsung dijadikan karyawan tetap.
Sudahlah, kakak punya beberapa miliar simpanan. Tidak bergantung pada gaji tetap untuk hidup. Ketua Dewan Fu, kenapa Anda datang ke kantor hari ini? Jika saya tidak datang, bagaimana bisa? Cucu kesayangan saya telah menikah dengan seorang wanita yang tidak jelas latar belakangnya. Mereka menikah. Kamu adalah Guiying. Oh, masih malu ya? Sangat lucu. Iya, itu kamu. Wanita gemuk itu masih tidak menyerah. Dia bahkan mengirim orang untuk mencariku. Jika ingin bicara tentang Fuze, semua hal tidak bisa dibicarakan. Betapa tajamnya mulut gadis ini. Kamu datang kemari. Tuan muda Fu, kakek sudah membawa pergi istri. Ini 5 juta untukmu. Tinggalkan Fuze. 5 juta. Wanita gemuk itu pasti sudah gila. Takutnya seumur hidup ini. Kamu belum pernah melihat uang sebanyak ini, kan? Uang jajan saya per bulan sudah mencapai puluhan juta. Siapa yang kamu remehkan? Ini adalah 10 juta. Jangan datang mengganggu kami lagi. Fuze. Fuze. Ai. Ini apa? Dengarkan penjelasanku. Kamu meminjam uang tanpa sepengetahuanku. Ah, benar. Suamiku bahkan sampai harus menjual diri karena miskin. Sebagai istri, pinjam sedikit uang, nanti. Bekerja dan pelan-pelan membayar kembali. Guiying. Saya pasti akan membuatmu hidup bahagia di masa depan. Menghidupi saya sangat mahal, loh. Saya ini istrimu, yang dibesarkan dalam kemewahan. Putri kaya. Saya akan berusaha keras. Saya adalah tuan muda Fu yang terhormat. Bahkan tidak bisa menghidupi seorang wanita kecil. Aku, perutku sakit. Aku pergi ke toilet. Pergi. Akan mencari alasan sembarangan. Tolong bantu kami untuk bebas bayar. Mengerti? Sudah kenyangkah kamu? Pelayan, Beyel Please. Kenapa ganti orang? Halo, totalnya 5.300 yuan. Tapi kalian adalah pelanggan tetap. Pelanggan beruntung yang ke-300. Jadi bebas bayar. Nanti cari alasan. Bebaskan pembayaran untuk istriku. Biar dia senang. Baiklah. Meja ini bebas bayar. Karena pemilik restoran, kucing hari ini melahirkan 8 anak. Jadi manakah sebenarnya? Pelanggan beruntung yang ke-300. Atau kucing yang melahirkan 8 anak. 308 anak. 8 anak 300. Aduh, aku pergi. Kita sangat beruntung. Iya, hahaha. Hari ini kita benar-benar beruntung. Hanya ada 2 kesempatan untuk bebas bayar. Iya. Itu. Kamu pulang dulu saja ya. Aku mau jalan-jalan ke mall. Aku ikut pergi denganmu. Tidak usah. Masih pagi. Aku hari ini juga tidak ada urusan. Ayo, kita pergi bersama. Ah, baik. Ini hanya 380.000. Ini terlalu murah, kan? Kalau memang suka, ya beli saja. Saya mana bisa beli? Tunggu sebentar. Saya mau angkat telepon. Cantik. Mari berkenalan. Ini apa? Tadi kamu di sana. Barang yang sudah saya lihat lama. Saya khusus membelinya. Memberikan ini sebagai hadiah pertemuan. Saya sudah lama melihat barang ini. Apa kamu pikir saya melihat ini? Betul. Lalu, yang di samping ini apa? Sebuah tas. Itu tas harganya berapa? Sekitar 380.000. Lalu yang ini? 38 yuan. Kamu juga bisa mengatakannya, ya. Ketulusan dalam memberi hadiah yang paling penting. Lagi pula, pacar kamu bukan tidak mampu beli. Kamu secantik ini. Mengikut seorang yang pelit. Pria yang enggan memberi hadiah untuk pacarnya. Terlalu merugikan. Bersamaku. Saya setiap bulan memberi uang saku 5.000. Begini. Mari kita tambahkan WeChat terlebih dahulu.
Pay saya 500 untuk melihat kemampuanmu. Halo, uang yang ada di saku kamu itu. Takutnya tidak cukup untuk mengenal istriku, ya. Halo, uang yang ada di saku kamu itu. Takutnya tidak cukup untuk mengenal istriku, ya. Kamu sudah menikah. Apa kamu tidak merasa bahwa kamu berdiri di antara kita berdua? Tidak terlalu cocok? Itu tidak cocok, kan? Tahu itu tidak cocok. Cepat pergi saja. Bodoh. Seorang orang miskin. Apa istimewanya? Saya memang ingat. Saya ada sedikit urusan hari ini. Lain kali saya akan urus kamu. Saya akan pergi dari antara kalian. Orang miskin. Jangan dengarkan dia ngaco. Kamu bukan orang miskin. Guing. Saya memang bukan orang miskin. Saya bilang sama kamu. Saya hanya benci yang seperti ini. Beberapa anak kaya yang hanya punya sedikit uang. Saya lebih suka yang seperti kamu. Pemuda yang putih dan halus. Apa yang ingin kamu katakan tadi? Itu saya. Saya hanya ingin memiliki hal yang orang lain punya. Istriku juga harus punya. Dan kamu masih tahu untuk kembali, ya? Hei, kenapa kamu menghadiahkan kepada istriku kepercayaan, memberi istriku uang miliaran? Kamu pasti boros. Cantik sekali. Ini pasti ribuan yuan, kan? Hanya kalung. Tidak sebanding dengan harganya. Namun, mengapa kalung yang sangat cantik ini harus dimasukkan ke dalam kotak yang jelek? Kotaknya di mana? Hilang. Itu adalah barang antik dari dinasti Qing yang diwariskan. Nilainya 500 juta. Dari mana kamu mendapatkan 500 juta itu? Saya. Itu adalah kakek kemarin. Dia memberikan biaya ganti rugi mental. Guing. Editor. Guing. Dia lagi ngapain? Ngumpulin sampah? Keadaannya terlalu sulit, ya? Untung tidak hilang. Kita bisa menjual kotak ini. Menjualnya untuk membantu biaya rumah tangga. Tidak bisa, ini adalah harta negara. Jika ingin uang, kita bisa mencari sendiri. Benar-benar bodoh. Kamu yang bodoh. Baik. Saya lembur di perusahaan. Saya harus pergi dulu. Sekarang. Ya, saya terburu-buru, saya pergi. Beritahu semua departemen untuk mengurangi frekuensi lembur karyawan tingkat bawah. Antar rekan kerja harus saling harmonis. Terutama, harus menjaga Guing dengan baik. Sekretaris Fu, orang yang dibicarakan bos. Tidak mungkin orang dari departemen kita. Guing, ya. Itu pasti bukan dari departemen kami. Guing, ya. Tentu saja. Jika tidak ada yang lain, mari kita bubar saja. Ingatlah hal ini. Harus menjaga rahasia tentang Guing. Sekretaris Fu sedang membual apa? Hanya seorang yang menikah dengan karyawan dasar yang dari desa. Bahkan membuat presiden terpesona. Memberikan perlakuan istimewa untuk istrinya. Dia tidak akan berpikir bahwa memiliki sekretaris presiden sebagai suami bisa bertindak seperti seorang putri di kantor. Menjadi putri. Mari kita layani dia. Guing, bersihkan tempat ini. Bersih? Tapi saya seorang pegawai administrasi. Saya bukan petugas kebersihan. Guing, apakah kamu sekarang bahkan mengabaikan kata-kata menteri? Apakah kamu tidak menganggapnya penting? Baiklah, Guing. Jika tidak ingin bekerja, bisa keluar. Perusahaan kami, Dingseng Real Estate, tidak kekurangan pekerja kontrak. Saya tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Dalam 5 menit, saya ingin melihat kantor yang bersih, tanpa debu. Halo, pengurus rumah. Kirim 2 petugas kebersihan ke perusahaan saya. Pengurus rumah. Kirim 2 petugas kebersihan ke perusahaan saya. Apakah kamu mendengar apa yang dia katakan? Pelayan, aku masih seorang pelayan laki-laki.
Jangan bilang begitu. Dia juga cukup malang. Sehari dalam kehidupan orang kaya. Tidak pernah merasakannya. Hantu. Kalian datang ke sini untuk pekerjaan apa? Kalian datang untuk mengintipku, kan? Bukankah aku sudah bilang kepada kalian? Tidak ada urusan mendesak, tidak boleh menghubungiku, kan? Ayo cepat pergi. Ibu Yinging datang untuk membersihkan untuk Nona. Kenapa kalian berpikir menjadi petugas kebersihan adalah sebuah pekerjaan yang sangat terhormat? Yinging, jangan mengungkapkan identitasku. Jangan bilang kalian adalah orang tuaku. Mereka adalah pelayan di rumah kami. Datang untuk mengantarkan barang untukku. Bayi Yinging, keluargamu benar-benar kaya ya. Bahkan ada pelayan juga. Hanya sekitar 100 pelayan, kan? Itu tidak ada apa-apanya. Gigit. Ternyata kalian ada di sini ya. Tempat yang perlu dibersihkan. Di atas. Baik. Ini. Bukankah ini pelayan rumahmu? Bagaimana Gu Ying bisa memerintahkan mereka? Sekarang ini, saya juga hanya bisa berkata jujur. Meski mereka adalah pembantu di rumah kami. Tapi mereka juga orang tua Gu Ying. Orang tua Gu Ying datang untuk menjadi pembantu. Ini terlalu miskin, bukan? Iya. Ayo pergi. Nona, kebersihan sudah beres. Terima kasih atas kerja kerasnya. Ini adalah uang penghargaan. Terima kasih sudah datang jauh-jauh. Tidak perlu sebanyak ini. Tidak boleh. Beberapa orang benar-benar tidak tahu malu, ya. Tidak hanya membiarkan orang tua mereka datang untuk bersih-bersih, tapi juga mengambil uang hasil kerja keras mereka. Apa yang kamu katakan? Sudahlah. Keke, kamu juga jangan terlalu banyak bicara. Orang tua mereka, khusus datang jauh-jauh, juga cukup merepotkan. Ayo pergi. Cepat pergi, kalian. Ingat, naik tangga, jangan naik lift. Yinging, perlakukan Gu Ying dengan baik. Dia itu, cukup, mengatakan kalian adalah orang tua Gu Ying. Kalian benar-benar membelanya, ya? Jika Gu Ying tahu, dia memanggil pekerja harian dengan sembarangan. Mereka adalah orang tuaku. Apa aku masih perlu terus bergaul di perusahaan? Tidak bisa berlanjut. Kita tidak akan melakukannya lagi. Aku tidak mau melakukannya lagi. Siapa yang menafkahiku? Seandainya bukan karena kalian miskin. Apakah aku harus berjuang sekeras ini? Ayo pergi. Hai suami, apa rekan kerjamu tidak menyusahkanmu? Sudahlah. Hu Zhe hanyalah seorang sekretaris presiden. Beritahu dia juga tidak ada gunanya. Tidak ada. Rekan-rekanku semuanya baik padaku. Dan aku, apa yang kamu lakukan? Menelepon saat kerja didenda 2.000. Aku tidak pernah mendengar tentang menelepon saat kerja. Harus denda juga? Selama kamu ada di kantor, tidak boleh menelepon untuk urusan pribadi. Berani. Cari presiden untuk memberi umpan balik. Sekretaris Fu. Benar. Jangan kira kamu adalah sekretaris presiden. Bisa membela Gu Ying. Memberinya perlakuan istimewa. Di sini, pada saya, tidak akan berhasil. Kamu adalah Menteri Jiang. Kenapa berpura-pura tidak mengenal? Baru saja kita rapat bersama pagi ini. Apabila istrimu tidak bekerja dengan baik, menelepon saat kerja, bahkan presiden pun tidak dapat menyelamatkannya saat dia datang. Ini suara sekretaris Fu. Kenapa terlihat sedikit mirip dengan presiden perusahaan? Saya. Dia berani memutuskan telepon saya. Saya tidak suka proyek ini. Baiklah, berhentikan saja. Tuan Muda Fu, Tuan Muda Fu. Dia setidaknya sudah bekerja di perusahaan selama bertahun-tahun. Tidak ada prestasi tapi ada kerja keras. Kalau tidak, saya akan memberi peringatan secara lisan. Ya juga. Kalau begitu, saya pecat kamu. Cepatlah pergi. Saya akan pergi memberi peringatan padanya. Tuan Muda Fu dan Tuan Tua Fu. Keduanya suka meminta saya untuk bekerja. Kenapa saya tidak pernah melihat ada orang yang memberi saya 2 gaji? Menteri Jiang, keluar sebentar dengan saya. Semuanya salahmu.
Ying, ternyata jaringanmu begitu luas. Apa? Undangan untuk jamuan keluarga Fu. Menyebutkan nama secara spesifik. Menginginkan Miss Gu untuk hadir. Miss Gu dari perusahaan kita. Bukankah itu kamu, Ying? Jamuan keluarga Fu. Saya sampai lupa. Kamu juga bernama Gu. Kamu tidak berpikir. Jamuan keluarga Fu. Yang diundang adalah kamu, bukan? Jamuan keluarga Fu. Apakah kamu dekat dengan keluarga Fu? Saya tidak mengenal keluarga Fu. Sebenarnya, saya tidak menyembunyikan. Sejak kecil saya tumbuh di keluarga Fu. Wah, jadi, kamu dan bos kita. Bukankah itu berarti kalian berteman sejak kecil? Ternyata undangannya ditujukan untuk Gu Yingying. Aneh, mengingat Gu Yingying tumbuh di keluarga Fu. Tapi saya di kalangan keluarga kaya. Tidak pernah mendengar namanya. Gu Yingying, saya sudah sebesar ini. Tidak pernah pergi ke pesta keluarga kaya. Apa kamu bisa membawa kami masuk, agar kami bisa melihat? Ini, saya tidak punya kemampuan untuk membawa orang masuk. Kalau sampai Tuan Muda Fu tahu, itu tidak baik, kan? Ying, kamu dan Tuan Muda Fu ada di lingkungan yang sama. Membawa beberapa orang masuk saja. Dia tidak akan banyak bicara. Baiklah. Undangan ini ditujukan kepada Gu Ying. Bagaimana mungkin? Gu Ying, apakah kamu mengenal Tuan Muda Fu? Saya tidak mengenal. Apa mungkin nama ditulis salah? Kamu sudah menerima undangannya, kan? Itu kamu. Setelah kamu melihat dunia orang kaya. Baru tahu bahwa kamu tidak layak untuk Fuze. Kakek ini benar-benar lucu. Membiarkan seorang putri kaya yang bernilai triliunan melihat dunia orang kaya. Oke, saya menerima undangan Anda. Kamu mau kemana? Menghadiri jamuan keluarga. Mengambil cuti setengah hari. Undangan itu benar-benar milik Gu Ying. Ying, bukankah kamu putri? Bagaimana kamu bahkan tidak bisa mendapatkan undangan dari keluarga Fu? Saya ingin berpartisipasi. Acara tingkat ini sebenarnya tidak memerlukan undangan. Cukup datang saja. Wow, kalau begitu, Ying lebih hebat. Itu, saya akan pulang dulu untuk menyiapkan diri. Jam 8 malam. Tunggu saya di depan aula pesta ya. Hei, kamu bilang, Gu Ying bagaimana? Mendapatkan undangan? Pasti itu suaminya. Sekretaris presiden yang membantunya. Jika tidak, dengan levelnya, bagaimana mungkin dia bisa pergi ke tempat seperti itu? Ia juga. Saya pergi. Saya tidak peduli. Kalian cari cara untuk membawa saya pergi. Jamuan keluarga Fu. Ini adalah yang kalian berutang padaku. Undangan Nona Gu. Jika ini ketahuan oleh Nona, apa yang harus kita lakukan? Aku bisa dipenjara. Itu bukan urusanku. Selain itu, undangan itu sekarang ada di tanganku. Dia juga tidak bisa masuk. Ying, pergi jauh-jauh. Kenapa kamu kembali? Hari ini ada kegiatan perusahaan. Aku kembali untuk menyimpan barang. Kenapa aku tidak tahu tentang kegiatan perusahaan? Kamu ini. Kenapa hari ini kamu berpakaian begitu rapi? Aku hari ini menemani presiden untuk rapat. Di zaman ini, sekretaris bahkan lebih baik berpakaian daripada presiden. Mereka berpakaian lebih baik. Perusahaan besar memang punya banyak fasilitas. Haha. Ayo pergi. Apakah ada masalah dengan undangan itu? Tidak ada, Nona. Melapor kepada Tuan Tua Fu. Nona Gu sudah datang. Aku pergi untuk menyapa Tuan Tua Fu. Kalian silakan. Kamu baru saja mendengarnya, kan? Penjaga gerbang Guan Yingying, yang mengaku sebagai putri keluarga Gu. Dia bahkan mengenal kakek Fu. Kita harus lebih baik padanya mulai sekarang.
Putri keluarga Gu juga datang. Saya sudah kembali. Kakek Fu ini sungguh ramah, ya. Saya sudah lama mendengar nama Putri Gu. Dia menganggap saya sebagai Putri Gu. Suami idaman kaya raya seperti ini. Tidak mencoba, rugi saja. Ada urusan penting apa? Ingin bersama wanita cantik minum. Mohon berkenan menerima. Baiklah. Inilah yang disebut Putri Gu yang anggun dan elegan. Lebih baik daripada gadis desa yang dinikahi Zee. Punya prinsip, ya. Anak muda ini. Wanita ini sungguh-sungguh memiliki akta kota. Bukan gadis desa. Di mana Guing? Kenapa Guing tidak berani datang? Apakah dia tidak takut lagi? Jadi dia tidak berani datang, ya. Saya harus pergi dulu karena ada urusan perusahaan. Baik. Wah, sangat tampan. Guing, Nyonya. Guing, apa yang dia pakai? Ternyata adalah koleksi haute couture dari nama merek, musim ini. Gaya haute couture. Siapa dia? Ternyata dia sudah memakai haute couture. Dan tampaknya sangat memperhatikan. Bahkan menghabiskan banyak uang untuk menyewa gaun. Guing hari ini terlihat berbeda. Pakaian yang dia pakai ini mencapai 7 digit. Terlihat jauh lebih mewah daripada Ying. Dari mana kamu mendapatkan pakaian ini? Kamu bilang ini. Ini saya jahit sendiri. 1 jarum 1 benang. Buatan tangan. Jadi itu bukan barang palsu? Kamu memakai barang palsu ke pertemuan keluarga Fu. Apakah tidak malu? Makanya saya bilang, kamu seorang pegawai magang. Bagaimana bisa memakai pakaian sebaik itu? Ternyata itu barang palsu. Siapa yang menuduh? Dia yang membuktikan. Kamu bilang itu palsu. Apakah kamu punya bukti? Bukti apa yang kamu butuhkan? Identitas MU yang miskin adalah bukti terbaik. Cukup. Ini adalah pertemuan keluarga Fu. Bukan sembarangan orang. Ruang permainan. Ini adalah jamuan keluarga Fu. Bukan sembarang orang. Ruang permainan. Ying, kamu punya hubungan baik dengan kakek. Tolong bantu aku bicara. Siapa aku sampai bisa memberi nasihat kepada kakek Fu? Sini. Keluarkan orang yang mengacau ini. Begitu. Bawa orang yang memakai barang palsu ini. Keluarkan wanita pembohong ini. Kalian menangkap orang yang salah. Orang yang mengacau adalah dia. Saya hanya sudah tua. Tapi saya belum setua itu. Bagaimana bisa aku membiarkan kalian? Sekumpulan orang mata duitan mengintimidasi seorang gadis kecil. Bukankah kamu benci padaku? Kenapa mau membantuku? Lihat betapa kamu berdandan hari ini. Bahkan cukup serius. Pergi. Ternyata dia adalah seorang tua yang kekanak-kanakan. Lepaskan saya. Kenapa kakek Fu mau membantu Guing? Apa pakaian yang dia kenakan itu asli? Sejujurnya, saya katakan, Guing, dia adalah selingkuhan kakek Fu. Dalam keadaan darurat. Tidak mungkin kan? Kalau tidak, kamu mengira apa? Kenapa kakek Fu ingin membantunya? Ayo pergi. Bagaimana mereka tahu tentang Guing? Dia adalah menantu kakek. Zeye. Ibu, tenang saja. Saya akan berbicara dengan kakek. Mengatakan banyak hal yang baik tentang Guing. Terima kasih, Bu. Ayo pergi. Jika Fuzi bisa merasakan kue yang enak ini. Fuzi. Kamu. Oh, Guing, dengarkan saya menjelaskan. Apa yang perlu dijelaskan? Saya bisa melihat dengan jelas. Selesai, hancur. Xiao Ying, sebenarnya, saya tidak bermaksud menyembunyikan ini darimu. Dengarkan saya. Saya awalnya berpikir, kita berdua menikah, kamu akan tenang. Tidak kusangka kamu masih tidak berubah. Menjadi pelayan wanita kaya lagi. Saya, pelayan wanita kaya. Dia memiliki total bernilai beberapa puluh juta. Dan dia juga sangat cantik. Fu Ziye, kamu benar-benar pandai mencari wanita kaya, ya.
Kau adalah Guiying, kan? Aku sering mendengar Zeye menyebutmu. Kamu adalah. Pertanyaan tentang siapa aku. Tanyakan saja langsung kepada Zeye. Dia sebenarnya adalah aku. Ayo kita pulang dan bicarakan nanti. Cepat pulang dan pujuk istrimu. Ternyata Zeye juga menikah dengan menyembunyikan identitasnya. Sangat menarik, ya. Jika Guiying tahu tentang identitas asli Zeye, apa yang akan dia lakukan? Tentang identitas wanita itu, dan mengapa kau memegang tangannya, muncul di pesta. Sebaiknya kau menjelaskan secara rinci. Berikan penjelasan yang jelas padaku. Sebenarnya aku adalah bagian dari keluarga Fu. Xiao Ying adalah orang biasa. Jika dia tahu identitasku yang sebenarnya, dia pasti akan terkejut, kan? Pembantu siswa kurang mampu. Dia adalah donorku. Jadi aku menemaninya ke pesta. Ternyata inilah kamu yang menyembunyikan hal ini dariku. Jadi, jangan marah, ya. Baik, aku tidak seegois itu. Gigit. Tadi itu. Siapa yang tidak mau mendengarkan penjelasan? Mencak-mencak, dia pergi dengan menutup pintu. 7 Jin. Lagi pula itu bukan saya. Itu saya. Kenapa itu dia? Kamu adalah. Iya, itu saya. Yang membelikanmu tas di mall itu. Kebetulan sekali. Ternyata itu kamu. Bagaimana? Pacarmu. Tidak mungkin bahkan tidak bisa menghidupi seorang wanita. Dan biarkan kamu keluar bekerja. Lepaskan saya. Saya akan terlambat. Ying, kamu memang hebat banget. Ternyata ada anak orang kaya. Mengemudikan mobil mewah dan membawakanmu bunga. Itu tidak ada artinya. Saya pernah berpacaran dengan pria yang lebih kaya. Pernah berkencan. Ya begitulah. Itu bukankah Guiying? Jangan-jangan dia sedang merayu Tuan An. Ying, Guiying, kamu tidak bisa hidup tanpa merayu orang kaya, ya? Saya sudah besar. Ini adalah kali pertama seseorang berani memukul saya. Ya sudah, saya pukul saja. Apakah harus memilih harinya juga? Jangan halangi saya. Hari ini saya harus memberinya sebuah pelajaran. Dia terkenal sekali. Nona Gu, mengganggunya. Kamu akan menyesal nanti. Siapa yang kamu maksud? Nona Gu. Nona Gu bukankah saya? Kenapa jadi Guiying? Sekarang, saya tahu perbedaan antara kita, kan? Saya dan kamu, ya. Tapi jelas sangat berbeda. Jangan mendekati pria saya. Jika saya tidak salah ingat, Nona Gu adalah pemegang saham di Dingsheng Real Estate. Lebih baik kamu panggil dia. Mari kita bertemu. Pemegang saham besar sebusi ini. Mana bisa langsung bertemu? Ying, mengingat kita sudah memutuskan untuk berkencan. Saya juga ingin bertemu. Orang tuamu. Kenapa? Tidak bisa dipanggil. Dia ibuku. Mana mungkin tidak bisa dipanggil? Kamu tidak bisa memanggil. Kamu tidak bisa teriak. Saya bisa. Kamu yang masih pegawai percobaan. Bagaimana mungkin bisa memanggil? Pemegang saham besar. Nona Gu, datang ke pintu sejenak. Tunggu sebentar. Sebentar lagi kalian sudah bisa bertemu. Tunggu saja. Hari ini saya ingin lihat. Apa kamu bisa memanggil? Apa saja makhluk aneh? Jangan-jangan Guiying. Benarkah bisa memanggil pemegang saham besar? Jadi orang-orang tidak akan menemukan? Saya bukan putri keluarga Gu lagi. Ya, maaf. Saya harus naik dulu untuk menandatangani kontrak. Ayo, cepat pergi. Itu kamu. Kamu adalah sekretaris Fu, kan? Ada keperluan apa? Saya datang untuk membicarakan kerjasama dengan Fu. Puluhan ribu setahun. Uang ini. Kamu belum pernah melihat ini seumur hidupmu, kan? Siapa saya? Bukankah kamu adalah sekretaris Fu? Lalu Fu, apakah dia pernah melihat uang ini? Tentu dia sudah melihatnya.
Jadi, sebagai sekretaris Fu, apa saya bukan selalu berada di samping Fu? Iya, benar. Jadi Fu pernah melihat puluhan ribu ini. Apa saya bukan juga pernah melihat puluhan ribu ini? Iya, benar. Jadi, apakah kamu bodoh? Iya, benar. Sekretaris miskin yang menyedihkan. Dengan dasar apa kamu? Apa yang terjadi? Fu, Anda datang tepat pada waktunya. Pecat sekretaris yang tidak tahu diri ini. Segera. Fu. Fu. Kosong. Fu. Maaf, Fu. Tadi, saya tidak mengenali Anda. Kerjasama kali ini sangat penting bagi saya. Mohon Anda, jangan ingat kesalahan kecil saya. Kenapa kamu masih terdiam di situ? Ayo bawa orang bodoh ini pergi. Tuan Kufu. Kufu. Tolong keluar. Tuan Kufu. Kufu. Tuan Kufu. Kufu. Sakit. Apa yang terjadi? Dia berhak apa untuk membuangmu? Guing. Ini pasti ulahmu lagi. An Yingjun dibuang oleh Tuan Kufu. Apa urusanku? Sikapmu seperti apa? Kamu sakit sekali. Yingying, cepat temani aku ke rumah sakit. Baik, baik, baik. Ayo pergi. Tidak melihat ibuku lagi. Siapa yang luang? Tinggal di sini untuk melihat kebohonganmu. Yingying, aku lupa mengambil tas. Kamu kirim Anshao ke rumah sakit dulu. Aku akan segera datang. Baik. Ibu. Kamu masih ingat bahwa aku ibumu? Astaga. Bukan karena aku takut padamu. Karena urusan pernikahanku yang mendadak. Bisa sakit karena marah. Itulah mengapa aku jarang menghubungimu. Kamu masih berani mengatakannya? Di rumah. Mengadakan sebuah acara pertemuan untukmu dan Tuan Kufu. Telah disiapkan satu pesta perjodohan. Coba kamu lihat. Tapi aku sudah menikah. Dengan orang itu. Suami dengan gaji 8.000. Apa gunanya? Tunggu sampai kamu saling tertarik dengan Fu Xiao. Lalu langsung tinggalin dia. Ibu, ini tidak bisa dinegosiasikan. Malam ini, kamu dan Fu Xiao bertemu di Royal Hotel. Fu Xiao. Ini apa? Kakek Fu, mengatur pertemuan Anda dengan putri keluargaku. Bertemu. Ini alamat hotelnya. Baiklah, aku akan menjelaskan dengan jelas padanya. Jangan membuang sampah sembarangannya. Ambil kembali. Bukankah ini kamu yang buang? Sungguh, Seng. Kalian bisa keluar dulu. Kamu Fu Xiao, kan? Ayo ngobrol. Baiklah. Guing, Fu Zi, kamu. Kenapa kamu? Aku. Kamu. Bukankah kamu sekretaris Fu Xiao? Selesai. Jangan-jangan ketahuan. Sejujurnya, aku adalah aku yang datang untuk perjodohan atas nama Fu Xiao. Ya, begitu kebetulan. Aku juga. Itu, Nona Gu. Dia adalah kerabat jauhku. Dia tidak ingin datang untuk perjodohan. Dia bayar aku untuk datang mewakili dia. Aku berpikir, ini bisa menghasilkan uang. Kasih makan. Tidak datang. Sudah tidak datang juga. Ternyata begitu ya. Percaya ini semua? Jadi, kita sudah datang untuk kencan buta untuk orang lain. Maka, santai saja. Baiklah, makan. Sudah lapar menunggu kamu setengah hari. Ayo, ayo. Cheers. Fu Zi, aku bilang padamu. Sebenarnya, aku adalah seorang orang kaya. Harta warisan, 50 miliar. Harta warisan, 50 miliar. Aku juga bergabung denganmu. Sebenarnya aku juga orang kaya. Aku, tepat sekali. Lebih dari kamu. Tambah sedikit. 1 miliar. Jadi, kita semua orang kaya ya. Hehe. Kamu sudah mabuk. Aku tidak. Kamu mabuk, sudah mabuk. Tidak. Lihatlah. Aku berikan kamu garis lurus.
juga tidak tahu Guing, akan bersikap baik dan mendengarkan. Ai, itu bukan Xiao Ying. Orang yang memeluknya adalah Fu Xiao. Dua orang ini menjadi kakek. Baru-baru ini hal-hal di perusahaan. Oh, angin apa ini? Membawa Puan Gu juga datang. Tentu saja, untuk urusan kedua keluarga kita. Pernikahan ya? Pernikahan? Pernikahan apa? Ai, kakek ya? Anda belum tahu, kan? Putri saya dengan cucu Anda, ya. Sudah terjadi. Apa yang kamu katakan? Putri saya dengan cucu Anda, ya. Keduanya terlibat dalam perjodohan. Tak ada yang tidak mereka bicarakan. Langsung cocok. Kakek, tenang. Untuk apa saya harus tenang? Tak terduga. Bagaimana bisa keluarga kami terkena? Pria brengsek seperti ini. Di rumah ini ada satu. Dia juga mencari satu di luar. Kamu pergi. Temukan bocah konyol itu. Dan kembalikan padaku. Ya. Kakek, ada apa denganmu? Siapa ini? Dia, ya. Adalah putri saya Guing. Nona Gu, dia adalah Guing. Kakek, apakah Anda sudah bertemu dengan putri kami, Xiao Ying? Tidak, tidak, tidak. Saya angkat dua tangan saya untuk setuju. Pernikahan ini, itu benar-benar luar biasa. Kalau begitu, saya sekarang akan pulang. Siapkan tanggal pernikahan dan mas kawin. Kedua orang ini, ya. Yang satu adalah miliuner. Sandiwara sebagai anak miskin. Yang satu adalah putri kaya. Berpura-pura sebagai gadis polos. Kedua orang ini, ya. Mereka benar-benar pasangan yang ditakdirkan. Apa yang terjadi? Mengapa saya merasa? Sepertinya ada yang terlupa. Hal yang sangat penting. Sudahlah, tidak mau memikirkan lagi. Nanti juga akan teringat. Saya pergi membeli sarapan. Aku mencintaimu. Ibu, kenapa kamu datang? Lihatlah rumahmu ini. Tinggal di sini lebih kecil dari kamar pembantu. Apakah kamu bisa nyaman tinggal di sini? Ibu, sebenarnya kamu datang untuk apa? Ada kabar baik yang ingin saya sampaikan. Kakek Fu, sangat puas denganmu. Dia ingin kamu dengan Fu Xiao. Akan diadakan pesta pertunangan minggu depan. Apa? Pesta pertunangan? Tapi saya sudah menikah. Itu anak miskin itu. Beri sedikit uang saja. Sudah, usir saja. Kamu hanya bisa menikah dengan Fu Xiao. Agar bisa hidup dengan baik. Dan bukan, terdesak di ruang beberapa belas meter persegi ini. Di dalam rumah kecil ini. Menjadi orang biasa. Saya tidak mau. Jika kamu tidak bertunangan, kita akan memutuskan hubungan ibu dan anak. Ibu. Berita. Berita terkini dari stasiun ini. Tuanku besar dari keluarga Fu akan diadakan minggu depan. Menikah dengan putri keluarga Gu. Ini akan menjadi pernikahan bisnis terbesar di Nancheng. Pernikahan bisnis terbesar tahun ini. Kenapa saya akan menikah dengan putri keluarga Gu? Dengar-dengar, kemarin kamu dan putri keluarga Gu berbincang-bincang dengan gembira. Kemudian kedua orang itu bahkan pergi bersama dari hotel. Orang yang saya temui kemarin bukanlah putri keluarga Gu. Itu adalah Guing yang datang untuk menjodohkan dia. Kalau begitu saya tidak akan ikut campur. Lagi pula, perkara pernikahan kalian berdua sudah ditentukan begitu. Kalau begitu saya sekarang pergi ke keluarga Gu. Saya akan menjelaskan dengan jelas kepada putri keluarga Gu. Saya sudah menikah. Nyonya Gu akan membalas setiap pengkhianatan. Kamu pikir jika dia tahu putri kesayangannya dihianati oleh seorang gadis desa, akan dipermalukan? Kamu pikir dia akan melakukan sesuatu kepada Guing? Melakukan apa? Pasien harus membayar biaya rawat inap. Tolong tuangkan segelas air untuk saya. Baik. Kartu ini tidak bisa diproses. Apakah ada yang lain? Nanti, pacar saya yang membayar. Tidak ada satu sen pun.
Bahkan ingin tinggal di kamar VIP seperti orang lain. Halo, apa maksudnya? Seandainya saya tidak bangkrut, apakah saya tertarik dengan rumah sakit kalian? Selama saya menikah dengan Nona Gu, saya bisa terus menjalani hidup orang kaya. Sayang, kenapa kamu bangun? Ying, menikahlah denganku. Jangan khawatir. Tunggu sampai saya keluar dari rumah sakit. Saya pasti akan memberimu mawar yang asli. Bunga-bunga di rumah sakit ini. Jangan sembarangan mengambilnya. Kembalikan. Oh. Ying, kamu akan menikah. Bagaimana kamu tahu? Ini dibicarakan di internet. Jenderal muda dari keluarga Fu akan menikahi Nona Gu. Pangeran dan putri akhirnya bersatu. Selesai. Gu Ying, kapan kamu menjauh dari An Yingjun akan menikahi Jenderal muda Fu? Kita, Ying, memiliki status yang tinggi. Tentu saja harus menikah dengan orang terkaya di dunia. Mendengar kabar pernikahan antara keluarga Gu dan Fu, pesta pertunangan sangat megah. Ying, apakah kamu akan mengundang kami untuk menghadiri acara? Saya. Gu Ying, kenapa kamu tertawa? Gu Ying, jangan bohong, ya. Kalau tidak, pada hari pernikahan, kamu tidak akan bisa keluar dari situasi itu. Siapa yang bohong? Kalian. Bukankah kalian ingin datang ke pernikahanku? Ayo datang. Sudah lama kerja di perusahaan ini. Aku belum pernah bertemu dengan bos secara dekat. Iya, benar. IQ kalian berdua dalam 5 tahun pasti akan ditipu. Gu Ying, apapun yang kamu rasakan di dalam hati, kamu juga tidak bisa pergi. Pernikahan seukuran ini. Menteri, lupakan saja. Tolong, aku adalah tuan rumah dari acara pertunangan ini. Jika aku tidak ada, maka acara pertunangan ini benar-benar tidak bisa dimulai. Sayang, tuan muda dari keluargaku, apa yang kamu lakukan? Aku ingin sebelum kamu menikah, hanya memperhatikan aku seorang. Jadi, kamu juga tidak perlu handphoneku. Mahal sekali. Aku salah. Aku bersumpah. Mulai sekarang, aku hanya akan mengamati kamu seorang. Itu sudah lebih baik. Oh ya, pernikahan kita akan diadakan di Hotel Istana. Baiklah, baiklah. Apapun yang kamu katakan, baiklah. Bagaimana ini? Aku tidak bisa bilang kepada Fuzee bahwa aku tidak pulang untuk memasak di akhir pekan. Itu karena aku harus keluar untuk memesan pernikahan, kan? Kamu mau kemana? Aku harus pergi ke luar negeri untuk urusan pekerjaan. Akan kembali setelah seminggu. Kebetulan sekali, aku juga sedang lembur berat akhir-akhir ini. Tidak bisa pulang untuk memasak. Nah, jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Kamu juga. Maaf, aku akan menyelesaikan urusan pernikahan ini dengan baik. Kembali ke sisimu. Ying, kamu terlihat sangat cantik hari ini. Orang itu juga bernama Gu. Mungkin itu hanya orang biasa. Datang untuk berharap mendapatkan perhatian. Oh, kalau begitu, ayo kita pergi. Kalian mungkin tidak bisa masuk. Kenapa? Bukankah sebelumnya sudah disepakati? Karena pernikahan ini memang sangat penting. Jadi banyak keluarga kaya akan mengirim orang untuk datang. Sudah tidak ada tempat lagi. Ini, Gu Ying, katakan yang sebenarnya pada kami. Apakah kamu sebenarnya putri keluarga Gu? Koko, maksudmu apa? Aku sudah mengenakan gaun. Berdiri di sini. Kalau kamu tidak tulus mengucapkan selamat atas pernikahanku, maka pergi saja. Koko, minta maaf. Saya bukan maksudnya begitu. Siapa kamu? Berdiri di depan pintu perayaan pertunangan. Sedang melakukan apa? Berdiri di pintu perayaan pertunangan. Sedang melakukan apa? Saya adalah putri keluarga Gu. Kamu adalah putri keluarga Gu. Kenapa? Ying, kamu gila. Ini adalah pemegang saham utama dari Dingshan Real Estate. Ibu dari keluarga Gu. Ibu Gu. Gu Ying, kamu bilang kamu adalah putri keluarga Gu. Bagaimana? Kamu bahkan tidak mengenali ibumu sendiri. Bagaimana saya bisa tahu? Kapan saya melahirkan 2 putri? Ying, kamu bukan putri keluarga Gu. Yingjun, dengarkan saya jelaskan. Sebenarnya, dia itu putri yang bagaimana? Saya hanya melahirkan 1 putri. Kamu bukan putri keluarga Gu.
Lalu siapa putri keluarga Gu? Itu saya. Saya adalah putri keluarga Gu. Saya adalah putri keluarga Gu. Selama ini salah mengenali orang. Sebenarnya saya sudah menduganya. Saya di bawah gedung perusahaan hari itu. Melihat Gu Ying. Memanggil ibu Gu sebagai, Bu, Ibu. Kenapa kamu tidak bilang lebih awal? Tadi saya. Cukup. Hari ini adalah hari bahagia putri saya. Hari yang istimewa. Kalian tidak hanya tidak meminta maaf padanya. Bahkan di depan. Pintu masuk perayaan pertunangan mengganggu. Gu Ying. Kami salah. Iya, Gu Ying. Tolong maafkan kami kali ini. Jangan terlalu diingat. Tidak apa-apa. Tapi, semoga kalian melalui kejadian ini. Kedepannya bisa lebih bijak memilih orang. Jangan biarkan orang-orang palsu bertindak semena-mena. Kami pergi. Jangan terburu-buru pergi. Jangan terburu-buru pergi. Sudah datang, kenapa tidak? Lebih baik kita masuk bersama untuk menyaksikan. Apakah kita juga bisa? Kami tidak peduli. Saya tidak pergi. Pernikahan antara keluarga Fu dan Gu. Namun semua kalangan pejabat dan bangsawan pasti akan hadir. Acara besar. Jika tidak melihat, kembali sendiri. Baiklah, silakan masuk. Gu Ying, kita pada akhirnya memang tidak berjodoh. Kita sendiri juga tidak memiliki banyak takdir. Kenapa saya tidak memikirkan ini? Kenapa belakangan ini banyak orang suka berpura-pura miskin? An Yingjun. Selain saya, masih ada orang yang punya kebiasaan seperti ini. Kamu mau kemana? Saya tidak mau bertunangan. Saya akan pergi. Saya tidak percaya. Anda ingin memaksa saya untuk bertunangan. Saya pasti akan mengatakannya di depan semua orang. Jelaskan dengan jelas kepada putri keluarga Gu. Mungkin kita harus pergi melihatnya. Siapa tahu akan ada kejutan. Memang pantas menjadi pernikahan antar keluarga kaya. Ini terlalu mewah. Tapi Gu Ying tidak seperti itu. Apakah dia sudah menikah? Kenapa ini tiba-tiba? Dia menikah lagi dengan Fu Xiao. Bukankah ini sangat jelas? Beberapa orang itu mengandalkan latar belakang keluarga yang baik. Mencari seseorang di luar. Setelah bermain cukup, baru menikah. Diamlah kamu. Jika ingin mati, matilah sendiri. Jangan libatkan saya. Fu Xiao masuk. Bagus, tampan sekali. Akhirnya mengerti. Kenapa keluarga Fu tidak terekspos? Nama dan penampilan Fu Xiao. Keluarga yang baik, tampan. Ini terlalu sempurna. Ini benar-benar mimpi bagi ribuan gadis. Putri keluarga Gu masuk. Tuan Gu, apakah kamu mau? Saya tidak mau. Kamu tidak mau. Aku bahkan merasa jijik padamu. Aku juga tidak mau. Gu Ying, hari yang begitu penting ini. Apakah kamu datang untuk merusak? Gu Ying, Tuan Fu Zi, apakah kamu tidak mau menikah dengan Nona Gu Ying? Kenapa kamu? Ternyata Fu Zi adalah Tuan Fu. Ya, Gu Ying adalah istri presiden. Selama ini kita semua salah. Sudah berakhir. Aku tidak akan begitu menginjakkan kaki kiri di perusahaan. Langsung dipecat. Berputar-putar. Tetap saja satu keluarga. Bagaimana ke depannya? Dalam hal cinta. Semakin baik. Tidak benar. Bukankah kamu sedang dinas di luar negeri? Bagaimana bisa kamu datang ke sini untuk menikah? Lalu kamu? Bukankah kamu lembur sampai tidak bisa pulang untuk memasak? Maaf, boleh saya potong? Jadi pertunangan. Apakah masih berlanjut? Untuk apa bertunangan? Kita sudah seperti suami istri. Untuk apa bertunangan? Tidak menyangka pesta pertunangan yang baik. Justru menjadi seperti ini. Orang kaya seperti ini memang begini. Hubungannya memang rumit. Sangat kompleks. Sangat rumit. Lebih baik dibanding beberapa orang. Lebih baik berpura-pura kaya, kan? Wang Keke. Meskipun sekarang, saya bukan putri keluarga Gu. Tapi saya juga Nyonya An. Jadi, ketika berbicara, mohon untuk lebih menghargai sedikit. Yingjun, kamu pergi kemana? Tolong bantu saya berbicara ya. Pernikahan saya dan Yingjun di mana? Ada di atas. Ruang pertemuan di hotel istana ini. Harga berapa? Tidak perlu saya ulangi lagi, kan? Kalian tidak punya cara menggunakan ruangan ini. Ruang pertemuan hotel istana itu. Gu Ying, apa maksudmu? Apakah kamu membalas dendam padaku? Sejauh yang saya tahu, keluarga An sudah bangkrut sejak lama. Dia sama sekali tidak mampu menyewa ruang pertemuan ini. Yingjun, apakah yang dia katakan itu benar? Saya awalnya berpikir, kamu adalah putri keluarga Gu. Ingin menikahimu untuk bangkit. Siapa tahu. Jika kamu menikah demi uang, masuk ke keluargaan, maka perhitunganmu yang ideal akan gagal.
Baiklah. Kamu sudah menaruh semua ini di sini, kan? Ah. Botol kecil seharga 1 yuan. Memasukkan produk perawatan kulit senilai 12.000. Guing, kamu sangat pandai berpura-pura ya. Kamu masih bilang begitu padaku. Jas seharga 200 yuan. Memakai celana dalam seharga 14.000 yuan. Ah. Kembali ke rumah. Sudah selesai, aku sudah mulai memikirkan dia. Guing, ayo keluar bersenang-senang. Baiklah, kebetulan aku ada yang mau bilang padamu. Tidak pulang ke rumah, pergi ke klub malam. Apa yang kamu bilang? Suami yang bokekmu. Fu Ziye. Dia adalah tuan muda Fu yang terkenal itu. Sahabat, kamu benar-benar beruntung sekali ya. Sudah lahir dengan undian genetik. Buka kotak misteri sembarangan. Bisa dapat yang seperti ini. Cowok tampan yang sempurna. Aduh, jangan bercanda lagi. Sebelumnya, aku kira aku dan Fu Ziye benar-benar cinta sejati. Tapi hasilnya, dengarkan saran dari kakak. Jika laki-laki tidak bahagia, kita ganti saja. Seperti kita yang kaya ini. Laki-laki seperti apa yang tidak bisa kita dapatkan? Putri tercinta. Selamat malam. Dari mana kamu menemukan begitu banyak laki-laki yang merusak norma? Ini adalah model pria. 2 putri tercinta. Boleh saya tahu, hari ini mau pesan paket yang mana? Mengingat sahabat saya adalah seorang putri kaya. Suami sahabat saya juga seorang orang terkaya. Jadi, kita harus memesan yang termahal. Kalau begitu, pesan yang itu yang termahal. Ayo, 1 porsi. Katakan saja padanya. Apakah itu tidak keterlaluan? Ah, berpura-pura sedang lembur. Diam-diam pergi untuk bertunangan. Tuanku, tapi tunangan nonagu adalah Anda. Jadi, dia menipu saya dengan mendapatkan sertifikat pernikahan. Jadi, Anda juga menipu nonagu. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh, botol ini mahal, Tuan. Bukan, Anda ini sebenarnya sekretaris siapa? Ah, siapa yang membayar gaji Anda? Saya adalah sekretaris Anda. Semuanya adalah kesalahan nonagu. Anda tidak salah sedikit pun. Jangan sekali-kali berbicara buruk tentang nyonya. Juga tidak tahu Guing. Sekarang sedang melakukan apa? Apakah Anda pikir dia akan? Diam-diam mencari tempat untuk bersembunyi. Merasa sedih sendiri. Anda di klub hiburan para gadis cantik lajang. Klub hiburan. Menghabiskan 18.000 yuan. Apakah kartu saya telah disalahgunakan? Kartu Guing. Kapan bisa salah ambil? Guing. Baiklah, Guing. Baru saja meninggalkanku. Ternyata pergi mencari kesenangan tanpa sepengetahuanku. San Xiao Xiao, kali ini aku benar-benar terpuruk karena kamu. Ai, bukankah Tuan Muda Fu tidak sebego itu? Benarkah? Kamu model dari agensi mana? Mencuri bisnis sampai ke atasku. Apa yang kamu bicarakan? Yang ini adalah Tuan Muda Fu. Istri sah, Tuan Muda Fu. Fu Ziye, kamu datang untuk apa? Jika saya tidak salah ingat, kita masih berdebat, bukan? Benar. Tetapi, kamu telah menggunakan kartu saya. Maka saya berhak mengatur. Berapa jumlahnya? Saya akan transfer padamu. Sudah terlambat. Bunga saya. Dihitung per detik. Fu Ziye, kamu ini seperti Tuan Yo. Begitu pandai menghitung. Kenapa kamu tidak pergi mencuri saja? Baiklah, jika kamu bilang begitu, maka saya akan mencurinya. Kamu mau apa? Ai, lepaskan saya. Saudariku, saya lupa memberitahumu. Semua klub malam di kota adalah milik keluarga Fu. Fu Ziye, turunkan saya. Kamu perampok atau preman? Tolong. Ada yang merampok wanita. Hei, istriku. Siapa ibumu? Hei, kamu membunuh suami sendiri?
Siapa yang memintamu bersikap kasar padaku? Aku mau pulang. Teman wanitaku masih menunggu di klub malam. Kamu masih mau pulang? Apa kamu sudah lupa? Kamu adalah seorang wanita yang sudah menikah. Baiklah, karena kamu sudah berbicara tentang itu. Kita sudah sampai di titik ini. Saya rasa kita sebaiknya sementara waktu. Perlu berpisah sejenak. Perlu untuk tenang sejenak. Guing. Aku memiliki banyak cara untuk memaksamu bertemu denganku. Nyonya Fu dilarang masuk. Hadiah pelaporan 100.000. Nyonya Fu dilarang masuk. Hadiah pelaporan 100.000. Ah, hari ini kita. Sudah berapa banyak bar yang kita kunjungi? Semuanya menampilkan tanda ini. Kamu pamer kasih sayang ini. Ini terlalu mencolok. Apa ini namanya pamer kasih sayang? Dia memaksaku untuk mengalah. Aku akan mencarinya. Ah. Kematian Guingku. Bahkan bercanda mesra pun tidak dimengerti. Bagaimana kalian menikah? Halo, saya adalah. Hai Tuan. Nona muda sudah kembali. Hei, saya bukan. Xiao Ying. Ze bilang kamu. Hari ini akan datang ke rumahku. Saya bahkan tidak percaya. Ternyata kamu benar-benar datang. Guing telah datang. Duduk. Saya akan membuat teh. Silakan berbincang. Tuan tua. Ternyata, Anda adalah kakek Fu Ze. Saya selalu berpikir, Anda adalah kakek dari wanita itu. Tapi saya sudah lama tahu. Anda adalah putri besar keluargaku. Apa? Anda sudah lama tahu. Apa? Anda sudah lama tahu. Jika begitu, Anda tahu. Fu Ze. Dia tidak tahu. Apakah kamu tahu? Mengapa kami menyembunyikan identitas dan penampilan Ze? Karena dia ketika masih kecil diculik. Kakek. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ayo kita pulang. Sejak saat itu, kami menyembunyikannya di rumah. Dari luar, kami tidak mengungkapkan identitasnya. Ini juga menyebabkan kesalahpahaman teman-teman sekelas tentangnya. Bahkan mengira dia adalah seorang anak liar yang tidak ada yang mengurus. Zeye sudah terbiasa sejak kecil. Orang yang menjilat yang di atas dan menendang yang di bawah. Itu juga mengapa dia sangat menyukaimu. Kamu tidak keberatan dia tidak punya uang. Mau membangun keluarga dengan dia yang tidak punya uang atau kekuasaan. Membangun keluarga. Pernikahan ini palsu. Tapi, persahabatan. Itu nyata. Guing. Aku sudah bilang banyak padamu. Hanya ingin memberitahumu. Zeye ini. Dia bukan orang yang sembarangan. Dia ingin menikahimu. Itu karena dia percaya. Benar-benar menyukaimu. Kakek, Anda tidak marah atas kebohonganku pada Anda? Kenapa aku harus marah? Zeye, bukankah dia juga membohongimu? Lagi pula, kamu bisa menikah dengan Zeye yang menyembunyikan identitasnya. Menikahi Zeye, itu menunjukkan kamu tidak mencintai uang. Tapi dia sebagai pribadi, aku bisa menerima kamu sebagai orang biasa. Lalu mengapa aku tidak bisa menerima kamu sebagai nonagu? Terima kasih, kakek. Tuan muda sudah datang. Datang. Bukankah katanya akan berpisah? Untuk sementara waktu, kenapa bisa bertemu lagi secepat ini? Papan di depan bar. Itu kamu yang menaruh. Tidak buruk. Fu Zeye. Jangan pikir aku ini keluargaku. Adalah orang lemah. Kamu membuatku malu di depan klub malam. Aku juga bisa membuatmu tidak bisa masuk semua restoran mewah di selatan kota. Hei kamu. Bagaimana mungkin aku punya cucu yang sangat bodoh seperti kamu? Ah, baru saja aku membuat menantumu Elliot senang. Kamu lagi-lagi membuatnya marah sampai pergi. Ah. Hei Guing. Dengarkan aku berkata. Lepaskan aku. Jika aku tidak melakukan ini, apakah kamu akan datang menemuiku? Jika kamu tidak melakukan ini, aku juga akan menemuimu. Ah. Oh, jadi sekarang kita hitung. Menghitung sebagai baikan. Kamu sudah menutup klub malam. Aku tidak akan mencarimu. Lalu aku bisa pergi kemana? Jadi kita. Cium. Ayo, kalian sedang melakukan apa? Aku hanya ingin bertanya. Xiao Ying ingin makan apa malam ini? Ya. Xiao Ying, pertama kali datang ke sini ya. Kita harus makan yang enak. Bolehkah kita makan ikan kuah asam? Oke, bukankah kamu tidak suka makan asam? Hari ini saya tidak tahu kenapa. Saya terus-menerus ingin makan yang asam. Xiao Ying, ayo, coba masakan mama. Enak. Kamu bisa merasakannya. Ini daging ikan apa? Ini dari Samudera Atlantik. Ikan batik timur yang baru ditangkap. Lihat daging ikan yang seputih salju ini.
Seharusnya dari rumah ke panci. Tidak lebih dari 10 jam, kan? 1 jam. Ini karena kakek melihat kamu jarang datang. Dengan sengaja mengirim orang dan pesawat khusus. Dikirim langsung ke rumah. Hanya untuk membuatmu mencoba segarnya ini. Kalau suka, makanlah lebih banyak. Baik. Tunggu saya. Apa yang terjadi? Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah mungkin ikan ini ada masalah? Saya akan memeriksa dia. Tidak seperti itu. Jangan-jangan dia sedang hamil? Hamil. Kalau begitu saya akan jadi buyut. Iya. Wah, baik-baik saja. Apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Mari makan dulu. Sudah seperti ini masih memikirkan makan. Nanti saya antar kamu ke rumah sakit, ya? Bukankah saya seharusnya ke spesialis pencernaan? Kenapa kamu membawaku ke rumah sakit bersalin? Suka makan yang asam. Muntah kering. Apa kamu tidak merasa bahwa perubahanmu belakangan ini cukup besar? Maksudmu? Jika bukan, kamu pasti akan sangat kecewa, kan? Tidak peduli apakah itu atau tidak. Perasaanku padamu tidak akan berubah. Kamu suamiku. Kamu bahkan tidak menemani saya ke rumah sakit. Bukankah kamu hanya sakit perut? Ngapain ke rumah sakit? Sungguh berlebihan. Aku mungkin hamil. Apa yang kamu katakan? Hamil. Setelah menikah, aku sama sekali tidak menyentuhmu. Bagaimana mungkin kamu hamil? Mungkin saat kita pacaran, bukan? Aborsi saja. Aborsi. Ini adalah anak kita. Kita kan tidak punya uang. Bagaimana kita bisa punya anak? Tidak usah dibicarakan lagi. Permainanku sudah dimulai. Anjing Jun. Kamu tidak memberiku uang. Aku akan melahirkan sendiri. Nyonya saya harus melakukan pemeriksaan kehamilan. Atur semua di rumah sakit untuknya. Layanan VIP terbaik. Dan juga dokter terbaik yang berwenang. Tenang saja, Tuan Fu. Kami akan mengerahkan berbagai usaha. Sumber daya rumah sakit sepenuhnya. Merawat Nona Gu dengan baik. Baiklah. Siapa kamu? Tidak bisa melihat? Tidak tahu. Apakah saya adalah putri keluarga Gu? Apakah kamu mengenal saya? Kamu adalah putri keluarga Gu. Apakah kamu mengenal saya? Oh, putri keluarga Gu. Suamimu mengatur yang terbaik. Ruang perawatan dan dokter. Silakan ikut saya. Halo, permisi, kapan saya bisa dapat giliran? Semuanya sedang mengantri. Tunggu sebentar lagi. Seandainya saya tahu lebih awal. Sudah pergi ke rumah sakit pribadi keluarga Gu. Hati-hati sedikit. Status anak ini, ya. Tidak biasa, ya. Jus buah panas yang Anda minta, Nona Gu. Apakah kamu ingin membakar saya? Apa kamu tahu cara bekerja? Maaf, Nona Gu. Kalian harus benar-benar merawat saya. Jika tidak, saya akan meminta suami saya untuk memecat kalian semua. Dipecat. Kenapa saya tidak ingat? Suamimu masih punya kemampuan itu, ya? Siapa kamu? Ini adalah ruang perawatan VIP. Bukan sembarang orang. Tempat yang bisa dimasuki siapa saja. Nona, silakan keluar. Jika tidak, kami akan memanggil petugas keamanan. Kalian tidak benar-benar berpikir bahwa wanita di atas tempat tidur ini. Pasti ini Nona Gu, kan? Ayo bicara. Keluargaan saja sudah susah payah. Mana ada uang lebih untuk menyewa kamar VIP ini untukmu? Keluargaan. Suamimu bukan Tuan Muda Fu. Aku kan tidak bilang suamiku adalah Tuan Muda Fu. Lagi pula, aku adalah Nyonya An. Juga berhak untuk menyewa kamar VIP. Suamiku juga anak orang kaya. Anak orang kaya yang menjual diri. Guing, kamu ngomong apa? Jangan sok dengan statusmu. Bicara sembarangan. Lihat sendiri. Bagaimana mungkin? Ini pasti sudah diedit gambarnya. Di kalangan orang kaya, siapa yang tidak tahu? Suamimu. Tidak ada bedanya dengan penjajah seks. Hanya kamu. Masih bodoh mau menikah dengannya. Aku harus menemuinya dan klarifikasi. Kamu mau apa? Nona Gu. Kamar VIP dan pemeriksaan oleh direktur. Harus bayar terpisah. Biaya. Kalian pasti salah orang. Kenapa aku harus bayar? Pergi dari sini. Kami untuk Nona Gu. Mengatur VIP. Ini adalah rumah sakit Tuan Muda Fu. Kami adalah orang-orang Tuan Muda Fu. Apa kamu punya hubungan dengan Tuan Muda Fu? VIP seharga 88.000 per hari. Pemeriksaan langsung oleh direktur seharga 13.000. Mari kita bulatkan saja angkanya. Bayar 100.000. 100.000, kalian memang mencari uang dengan cara yang salah. Harga layanan VIP yang memang segini. Obat impor internasional. Sudah disuntik ke perutmu. Tanpa bayar, tidak boleh pergi. Jangan-jangan ada orang yang menyamar sebagai Nona Gu. Namun bahkan 100.000 ini tidak bisa dikeluarkan kan. Tinggal 100.000 terakhir. Bayar dengan kartu.
Sekarang kamar ini menjadi milikku. Usir dia dari sini. Gui, kamu bersama ibu hamil lainnya di luar. Berdesakan bersama. Tunggu dengan sabar giliranmu. Gui Ying, apa kamu memiliki salah paham tentang orang kaya? Apa yang kamu maksud? Apa maksudmu? Nona Gu, mobil sudah siap. Bisa berangkat kapan saja. Ke rumah sakit pribadi keluarga Gu. Kamar VIP kecil ini akan kutinggalkan untukmu. Aku akan kembali ke milikku. Rumah sakit pribadiku. Nona Gu, nikmati saja. Kamar VIP milikmu ini. Lagi pula, besok itu sudah tidak ada. Ada apa ini? Bukankah saya sudah mengatur semuanya? Kenapa kamu kembali ke rumah sakit, Gu? Tidak ada yang serius. Selamat, Nyonya Fu. Anda hamil. Saya hamil. Saya akan menjadi ayah. Sejauh ini anaknya terlihat sehat. Ibu hamil harus mengurangi konsumsi makanan laut yang dingin. Terutama ikan laut. Tidak heran saya makan ikan hari itu. Mual sangat parah. Tapi beruntungnya itu. Kalau tidak, kita tidak akan tahu di dalam perut. Ada satu malaikat kecil. Xiao Ying. Kita akan menjadi ayah dan ibu. Apakah itu kamu? Menghabiskan 100.000. An Yingjun. Kan? Kamu benar-benar memukulku hanya karena 100.000. Memukul saya. Kan? Kan? Sekarang kita bahkan tidak mampu untuk makan. Jika saya tidak memukulmu, siapa yang harus saya pukul? Kan? Kali ini saya akan memaafkan kamu. Nanti saya akan urus kamu. Siapa yang meneleponmu? Apakah itu wanita gemuk itu? Kenapa kamu jadi gila? Saya sedang gila. Suami saya sedang berjualan di luar. Aku tidak bisa gila, kan? Bagaimana kamu tahu? Ternyata itu benar. An Yingjun. Di saku kamu tidak ada uang sepeser pun. Kenapa kamu harus menipuku untuk menikah denganmu? Jangan bercanda. Aku akan jujur padamu. Seandainya aku tidak mengira kamu adalah Nona Gu dari keluarga Gu, aku tidak akan menikahi kamu yang wanita garang itu. Gu Ying. Kamu lagi. Tuan mudaku. Siapa dia? Apa? Sebelum kesabaranku habis. Aku ingin tahu apa yang terjadi tadi malam. Apa yang terjadi? Tuan mudaku. Apa yang terjadi kemarin tidak ada hubungannya dengan kita. Seseorang sedang menyamar identitas Nyonya. Beritahu semua orang. Semua rumah sakit di bawah nama keluarga Fu. Larang orang ini, Gu Yingying. Tidak akan dilayani selamanya. Keluarga Gu dan keluarga Fu ini menguasai semua industri di seluruh kota selatan. Wanita ini, dia memusuhi siapa? Kenapa harus memicu kedua orang besar ini? Kecuali jika dia tidak pernah sakit seumur hidupnya. Kalau tidak, dia akan menderita. Daftarkan untuk kandungan. Perutku sakit. Maaf, Nona Gu Yingying. Di sini tidak melayani kamu. Apa yang kamu katakan? Di sini tidak melayani kamu. Silakan pergi ke rumah sakit lain. Kenapa tidak melayani saya? Saya adalah pasien. Ini adalah rumah sakit grup Fu. Tuan Muda Fu sudah memberikan perintah. Kami tidak dapat melayani kamu. Silakan pergi ke rumah sakit lain. Lihatlah, saya bisa kemana? Hampir semua rumah sakit di selatan adalah milik keluarga Fu. Hai, suami. Hai, suami. Dia sedang mandi. Apakah ada yang ingin kamu sampaikan? Kamu siapa? Apakah kamu sudah mendengar? Tuan Muda Fu akan mengadakan konferensi pers. Mengumumkan berita gembira bahwa Nyonya sedang hamil. Benar-benar iri. Baru saja hamil sudah mengadakan konferensi pers. Anak ini benar-benar beruntung. Kamu juga tidak melihat siapa orang tua anaknya. Konferensi pers. Bayi. Apakah ibu bisa hidup bahagia? Tergantung padamu. Apa yang sedang dipikirkan? Saya selalu merasa bahwa hari ini akan terjadi sesuatu yang buruk. Sepertinya keluarga Fu memang sangat menghargai anak ini. Begitu cepat sudah mengadakan konferensi pers. Kamu juga tidak melihat. Ini benar-benar anak dari keluarga Fu dan keluarga Gu. Benar juga, anak ini lahir dengan status sebagai pewarisi dua raksasa di selatan. Sungguh-sungguh pemenang hidup. Bayi. Anak-anak lain lahir menjadi pewaris orang terkaya. Sementara kamu tidak memiliki apa-apa.
Selamat datang kepada semua yang menghadiri konferensi pers. Saya adalah Fuze. Hari ini selain akan mengumumkan kabar bahagia tentang kehamilan, saya juga ingin secara resmi memperkenalkan kepada semua istri saya, nona besar dari keluarga Gu. Gui. Ying. Dia ingin melakukan apa? Gui. Saya selalu berpikir, nona Gu yang dipanggil dokter adalah saya. Telah menghabiskan waktu konsultasimu. Semuanya salah saya. Mohon maaf, bisakah kamu memaafkanku? Apa yang kamu lakukan? Saya tidak menyalahkanmu. Kamu tidak menyalahkan saya. Tapi suamimu yang membungkam saya. Tidak membiarkan saya berobat. Apa situasi sekarang? Fusa yang membungkam orang biasa. Apa orang kaya bisa menindas hanya karena kekuasaan? Gui, anakku adalah pewaris. Tapi anakku juga manusia. Aku mohon padamu. Biarkan aku dirawat. Kamu ikut aku ke belakang dulu. Percayalah padaku. Aku akan menyelesaikan ini. Segera. Nona Gu, kenapa kamu mendorongku? Perutku sangat sakit. Aku tidak mendorongmu. Darah. Banyak darah. Segera ambil gambar. Nona Gu telah menggugurkan kandungannya. Aku tidak melakukannya. Hati. Tuan Muda Fu, ayo bawa nyonya kembali. Apakah Gu Ying baik-baik saja? Dia tidak akan apa-apa. Biarkan aku yang menangani ini. Jaga dirimu dan anakmu baik-baik. Ayo, nyonya. Gu Ying, hari ini pun tiba untukmu. Bangkitlah. Jangan berpura-pura. Bangkitlah, jangan berpura-pura. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Biarkan aku menjelaskan dengan lebih jelas. Istriku sama sekali tidak mendorongmu. Kamu tidak mengalami keguguran. Semua orang melihatnya. Istrimu yang melakukannya. Yang menggugurkan kandunganku. Benarkah? Tuan Muda Fu, ayo panggil dokter dari keluarga Fu. Aku ingin melihat. Apakah darah yang kamu lihat adalah darah manusia? Dokter sekarang datang. Tidak usah. Fu Xiao sebaiknya seperti ini. Anda memberikan saya 100.000 yuan. Saya akan mencari dokter sendiri. Nona, apa kamu bodoh? Keluarga Fu memiliki dunia ini. Dokter terbaik. 100.000 yuan. Tidak bisa mengundang meski sudah minta. Tidak usah. Anakku tidak semahal itu. Cukup cari dokter biasa saja. Nona Gu. Anda mau kemana? Dokter segera datang. Ada apa ini? Mengapa dia terlihat seperti tidak terjadi apa-apa? Jangan-jangan dia sedang berakting? Nona Gu. Pemerasan. Tapi ini kasus kriminal. Ini bisa membuat orang masuk penjara. Dokter Fu Xiao sudah datang. Fu Xiao, periksa dia. Bagaimana? Darah Fu Xiao itu palsu. Fu Xiao, saya hanya ingin memeras sedikit uang saja. Saya mohon padamu. Mohon jangan. Telepon polisi, ya. Darah itu palsu. Tapi Nona Gu memang benar mengalami keguguran. Mungkin karena periode ini, dia mengalami tekanan emosional yang terlalu besar, yang menyebabkan keguguran metabolik. Anak itu sudah pergi. Anakku sudah tidak ada. Sepertinya ini terjadi dalam 2 hari terakhir. Apakah kamu mendengar apa yang dikatakan dokter? Istriku, betapapun hebatnya, dia juga tidak akan menggugurkan anak yang hilang 2 hari yang lalu, kan? Mulai hari ini, siapapun yang berani merilis berita buruk tentang istriku, keluarga Gu dan keluarga Fu, pasti akan menuntut hingga ke akar masalah. Bagaimana? Dia 2 hari yang lalu karena tekanan yang berlebihan, mengalami keguguran. Jadi ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memeras kamu sedikit, memanfaatkan situasi. Tapi dia kehilangan banyak darah. Semua itu bohong. Orang tersebut sudah dikirim ke kantor polisi. Itu bagus. Bagaimana? Apakah bayi tidak ketakutan? Dia bahkan belum membuka matanya. Lalu bagaimana bisa melihatnya? Maka kita seharusnya memberinya nama. Terus memanggilnya bayi-bayi. Juga tidak baik, kan? Lalu, nama apa yang ingin kamu berikan? Aku mengenal seseorang, wanita terindah di dunia. Lalu, bagaimana jika kita menamainya dengan namanya? Siapa dia, selain aku? Apakah kamu mengenal wanita lain? Iya. Wanita itu bernama Gu Ying.